Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Endra Wila. Saya mahasiswi dari Prodi MSDMA dengan NPM 2020211359. Di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan SPSS untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Terapan kelas U12. Pertama-tama saya akan membacakan mengenai definisi-definisi dari statistika ini. Statistika adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasikan, dan menganalisa data. Tujuannya untuk mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Singkatnya, statistika merupakan cabang ilmu terkait dengan data-data serta bagaimana mengumpulkannya. Nah, SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Kemudian ada uji validitas. Nah, uji validitas ini berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Itu menurut Azwar tahun 1986. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Itu menurut Cooper dan Schindler dalam Zulganev tahun 2006. Selanjutnya ada uji reabilitas. Nah, reabilitas berasal dari kata reliability. Menurut Ghazali tahun 2009 menyatakan bahwa reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubahan atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait populasinya. Dan yang terakhir ada uji korelasi. Nah, uji korelasi adalah metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik. Nah, ini data koresponden dari yang telah saya peroleh. Nah, ini saya akan menunjukkan Google Form yang telah saya buat. Nah, di sini saya ada variabel X dan variabel Y. Nah, judul yang saya buat itu adalah Kuesioner Pengaruh Media Elektronik dalam Pembelajaran Secara Daring di Masa Pandemi COVID-19 terhadap Mahasiswa. Nah, variabel X-nya itu ada beberapa pertanyaan seperti media elektronik penting bagi saya terlebih ketika saat pelaksanaan daring. Kemudian yang kedua, penggunaan media elektronik untuk kepentingan belajar. Dan yang ketiga, penggunaan media elektronik berupa gadget, komputer atau laptop untuk mengumpulkan tugas. Sedangkan variabel Y yang pertamanya ada memanfaatkan media elektronik dapat memberi informasi dan menerima informasi. Kemudian media elektronik membuat saya lebih mengerti materi. Dan penggunaan media elektronik untuk menambah pengetahuan. Nah, kembali lagi ke Word-nya. Nah, ini data koresponden yang telah saya kumpulkan. Saya melakukan penelitian melalui Google Form dengan 30 koresponden. Nah, ini hasil data yang saya peroleh. Dengan keterangan sangat setuju nilainya 4, setuju itu 3, tidak setuju nilainya 2, dan sangat tidak setuju nilainya 1. Nah, ini dia. 4 ini dari sangat setuju, 3 ini dari setuju, ini 4 lagi itu dari sangat setuju. Selanjutnya itu ada uji validasi. Nah, kita akan mencoba masuk ke SPSS-nya. Untuk melakukan uji validasi, kita bisa ke data view terlebih dahulu. Nah, ini kita masukin. Tuh. Data
total, kemudian Y1, Y2, dan total. Nah, ini desimalnya diganti ke 0 dulu semuanya. Kemudian value-nya ini kita isi berdasarkan keterangan tadi nilai korespondennya. 4 itu 3 itu setuju, 2 itu tidak setuju, dan 1 sangat setuju. Kemudian oke. Nah, ini kita copy. Tapi selanjutnya kita copy saja. Tapi bagian total itu nggak perlu kita ganti value-nya. Jadi dia cukup tetap non aja. Cuma bagian pertanyaan X1, X2, X3 sama Y1, Y2, Y3. Kita pas. Kemudian right-nya kita ganti jadi center semua. Kemudian bagian roll ini measure-nya kita ganti jadi scale, X1, X2, X3 nya kita ganti jadi scale, terus bagian totalnya itu kita ganti jadi nominal. Okay. Scale, nominal. Nah, kalau udah kayak gini kita ke data view. Kembali lagi ke Word buat ngambil data ini, kita kopas dari X1 sampai dengan total ya. Kita copy. Kemudian ke SPSS kita paste data yang tadi. Oke, karena udah dapat sampai 30 koresponden, kita langsung ke analyze. Ini untuk dapat data uji validasinya itu kita ke correlate, pilih Griffith. Oke, kita pindahin semua ini ke sebelah sini kanan. Oke, kalau kita oke. Nah, ini dia hasil datanya yang tadi kita peroleh uji validasinya. Nah, ya akan saya jelaskan di Word. Ini dia uji validasi yang tadi kita dapat. Nah, yang kuning-kuning ini yang ada bintang 2-nya ya. Nah, untuk menentukan ini uji validasinya, jadi kita tentuin degree of freedom-nya dulu dan taraf signifikasinya. Nah, degree of freedom-nya itu ada rumusnya, yaitu N-2. Nah, N ini dari data koresponden yang kita dapat, yaitu 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Data tabel DF28 diperoleh 0,374. Nah, kita bisa lihat dari tabel yang ini. Nah, ini dia nih, yang nomor 28, 0,374. Jadi,
Nah, sedangkan data yang kita peroleh nih 0,694, 406, dan ini udah bintang 2 semua. Berarti artinya ini semua uji validasinya itu valid karena melebihi dari ini 0,374 dari data tabelnya. Korelasinya berarti valid. Selanjutnya kita akan mencoba uji korelasi. Nah, untuk mendapatkan uji korelasi itu dari hasil total X dan dari hasil total Y. Nah, itu diperoleh 0,739. Jadi nilai R hitung itu lebih besar dari nilai R tabel. Makanya terdapat korelasi antar variabel. Karena kan ini 30 koresponden. Nah, sedangkan kalau kita lihat di tabel, nah ini harus melebihi 0,361, makanya bisa dibilang korelasi antar variabelnya itu ada gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji reliability. Nah, kita kembali buka SPSS yang tadi. Nah, ini data yang sebelumnya kita pakai untuk uji validitas. Nah, kita ke analyze untuk mendapatkan reliability. Kita ke scale, terus reliability analysis, terus kita pindahin semuanya. Terus kita klik OK. Nah, ini dia nih datanya nih, data reliabilitas. Ini ada 887. Oke, akan saya jelaskan di Word. Nah, yang kita lihat itu dari ininya nih, Cronbach alpha-nya. Nah, jadi data ini termasuk reliability karena melebihi dari ini 0,361. Jadi data ini reliabilitas. Itu. Dan yang terakhir ada hipotesis. Nah, untuk menghitung hipotesis, kita kembali ke SPSS. Nah, di sini kita tulis kualitas, bawahnya kepuasan. Nah, kualitas ini kepuasan. Desimalnya yang kualitas kita ganti jadi 0, yang kepuasan jadi 1. 0,0, terus ini jadi center, ini jadi center, ini jadi scale, ini juga jadi scale. Habis itu kita ke data view, kita keluar lagi buat ngambil total dari X sama total dari Y. Lepas kita paste di sini. Yang tadi kita copy kita paste ke sini. Lagi buat ngambil data yang tadi di total Y. Terus kita copy S lagi dan taruh ini pas di sini. Nah, kalau udah kayak gini datanya ada semua, kita ke analyze. Habis itu correlate dan kriteria. Kita pindahin semua. Oke.
Nah, ini dia nih hasil dari hipotesisnya nanti kayak gini. 729 ada bintang-bintangnya gini. Nah, karena ini udah lebihin dari data yang di tabel ini, korespondennya 30, 0,361, jadi dia hipotesisnya segini. Jadi ada kualitas sains dan kepuasannya itu saling terkait gitu. Dan ini ada bintang-bintangnya juga, jadi hasilnya udah pasti. Jadi kesimpulannya dari uji SPSS kali ini, dari uji validitas, reliabilitas, hipotesis, dan korelasi, semuanya itu saling berhubungan karena melebihi dari data yang ada di tabel itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.